Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tegar Faulenzuko Akbar. Saya dari SMKN 1 Purwakarta, kelas 12 TKJ 1. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara mengerjakan UKK paket 4 2024. Oke, kita akan langsung saja masuk ke Winbox ya. Di sini kita akan masuk ke Winbox terlebih dahulu ya. Connect ya. Lalu di sini masukkan password. Ini bebas gimana kalian. Kalau saya di sini akan memasukkan password. Change now. Lalu di sini kita akan ke IP ke DHCP client ya. Ini saya salah. Oke. Di sini interface-nya tersatu, apply dan oke. Lalu kita akan masuk ke address. Tambahkan untuk IP-nya sendiri itu 192.168.100.1/24. Dan interface-nya itu Ether 2. Selanjutnya kita akan membuat IP selanjutnya, apply, kita copy. IP selanjutnya itu 100-nya kita ganti ke 200 dan interface-nya kita ganti ke Ether 3, apply dan oke. Selanjutnya kita akan masuk ke DHCP server, DHCP setup Ether 2, interface-nya next. 254-nya kita ganti menjadi 100. Nah, di sini kita akan next saja. Lalu selanjutnya kita akan masuk ke IP, hotspot, server, hotspot setup, Ether 3, next. Nah, di sini kita ganti lagi seperti di DHCP setup tadi menjadi 100. Next. Untuk DNS name-nya di sini kita masukkan ukk2024.id. Oke. Selanjutnya kita akan masuk ke web proxy. Di sini enable anonymous-nya kita checklist juga. Nah, untuk chat administrator yang ini bebas ya. Bisa webmaster@gmail.com atau email kalian, atau seperti nama kalian saja kayak valen@gmail.com contohnya. Apply, oke. Lalu selanjutnya kita akan masuk ke firewall. Lalu ke NAT. Untuk actionnya ini kita atur ke masquerade. Dan kita ke advance lagi, out interface-nya itu kita atur ke Ether 1. Apply, oke. Selanjutnya kita akan ke radius. Tambahkan checklist hotspotnya itu. Untuk addressnya itu 192.168.100.1 untuk di radius itu. Untuk secretnya itu UKK 2024 ya. Apply, oke. Lalu di incomingnya ini masih di radius, kita accept kan, dicentang acceptnya itu. Lalu masih kita masuk IP ke server profile, kita klik 2 kali, use radiusnya kita checklist. Lalu kita masuk ke sistem. Di sistem ini masukkan SNTP client, ke SNTP client ini di checklist enable. Untuk primary NTP servernya kita masukkan id.pool.sntp.org. Dan untuk secondary NTP servernya kita masukkan icea.pool.sntp.org. Lalu kita masukkan apply. Oke ya, kita apply dan oke. Lalu selanjutnya kita akan masuk ke IP lagi. Oh, saya lupa, saya belum mengatur time zone-nya. Di sini dari Asia Pontianak menjadi Asia Jakarta ya. Kita atur ke Asia Jakarta, apply, oke. Lalu selanjutnya kita akan masuk ke website-nya. Di sini saya akan menggunakan GWS login ya. Nah, di sini kita masukkan IP-nya 192.168.100.1/userman untuk login ke Microtik. Oke, login dengan nama admin. Di sini kita hapuskan dulu bekas teman saya. Kita hapus
hapuskan untuk user, routernya, dan juga profilnya. Kita hapus terlebih dahulu biar penjelasannya lengkap ya. Oke, pertama-tama kita akan membuat profile. Di sini isi nama kalian bebas. Di sini saya akan mengisi Valentine. Dan untuk limitationnya ini juga bebas untuk namanya ya. Oke. Selanjutnya kita add new limitation. Checklist semua ya sampai Saturday. Di sini kita atur dari jam 7 sampai jam 4. Kita add, lalu kita masuk ke routers, add new. Di sini namanya bebas juga ya, terserah kalian mau namanya bagaimana. IP addressnya itu seperti yang di radio 192.168.100.1. Untuk share secretnya itu UKK 2024. Oke, authorization suksesnya kita checklist. Oh ya, salah lupa. Di sini juga parent time zone-nya kita ubah ke +7. Oke. Kita tambahkan usernya sekarang ke 8 batch, lalu nomor of usernya 20, username lainnya 3 dan passwordnya juga 3. Untuk memudahkan login ya. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke access point ya. Di sini kita lihat dulu IP dari access point tersebut berapa, dan ternyata belum mendapatkan IP. Kita reset lagi access point-nya. Oke, di sini kita sudah mendapatkan IP dari access point-nya. Kita masukkan 192.168.0.254 untuk login ke access point. Oke, di sini kita masukkan password ya. Passwordnya ini bebas ya, gimana kalian mengisinya. Lalu kita klik start. Di sini klik next, lalu access point klik next. Nah, di sini wirelessnya kita enable, dan untuk SSID name-nya kita ganti ke Valen. Lalu di disable wireless security-nya. Lalu LAN type-nya kita static IP. Yang ininya kita ganti ke 200, lalu DHCP server disable. Lalu next finish. Oke, kita tunggu saja di sini. Oke, setelah menunggu kita akan masuk selanjutnya ke Microtik lagi. Login dengan admin. Lalu di sini kita akan sambungkan wifi-nya ke HP ya. Kita login ke wifi yang kita tadi sudah buat menggunakan access point. Di sini username-nya menggunakan Q dan passwordnya AMV. Oke, kita konekkan dulu sini ke Microtik-nya. Masukkan password yang tadi ya. Lalu di sini kita akan masuk ke firewall. Kita akan membuat sebuah blokir IP. Untuk source address-nya itu 192.168.100.2 sampai 50 ya. Di sini. Untuk protokolnya itu kita masukkan ICMP. Oke.
Oke, di sini kita akan masuk ke comment. Kita masukkan IP 192.168.100.1. Oh, saya lupa menambahkan pingnya jadi 192. Tadi saya lupa menambahkan pingnya ya. Sorry. Oke, di sini masih bisa nge-reply IP tersebut. Lalu kita cek IP dari klien. Tapi di sini sekarang ngecek IP dari klien, kita akan ubah IP-nya menjadi statis di sini ya. Kita ke internet protokol. Kita masukkan IP addressnya 192.168.100.10. Dan untuk subnet max-nya tinggal diklik saja. Dan untuk default gateway-nya itu kita masukkan 1 ya di belakangnya itu. Oke, untuk private DNS servernya itu 888. Sorry. 888. Dan untuk alternatif DNS servernya itu 8844. Oke. Di sini kita cek IP yang tadi. Seharusnya sudah tidak bisa di-ping. Ya, request timeout. Sudah tidak bisa di-ping ya adik-adik ya. Lalu di sini kita akan ping IP dari HP. Ini masih bisa jalan ya untuk IP dari HP-nya itu. Yang kita change adapter dulu agar bisa mendapatkan IP kembali. Karena selanjutnya kita akan memblokir IP dari klien. Chance-nya tetap masih forward, source address-nya itu masih sama ya. Tetapi kita akan mengubah sampai dari 51 sampai ke 100. Oke. Untuk DST address-nya kita ganti menjadi 192.168.200.0/24. Untuk protokolnya itu HTTP dan action-nya itu kita masukkan ke drop. Oke. Lalu ke CMD kita ping IP-nya. Ini masih bisa ya. Nah, ini sudah kita memblokir IP-nya ya. Lalu kita akan membuat log. Di sini actionnya log ya. Dan tadi input. Ini di long trafficnya kita masukkan akses ke router. Apply, oke. Ya, kita ke sistem logingnya, prefix akses ke router, disk, apply, oke. Kita ke firewall lagi. Tadi berhasil ya untuk lognya. Kita akan membuat blokir konten. Di sini kita akan masukkan Linux Origin untuk kontennya itu. Actionnya tadi drop ya. Lalu kita akan masukkan mcafee, apply, lalu kita copy lagi dan kita tambahkan lagi kontennya mp3, apply, oke. Ya, di sini kita akan cek apakah berhasil. Kita masuk ke indeks mp3, kita klik mp3 ya, lalu kita masuk ke Linux ORG,
tidak bisa, masih briefing, buffering ya, masih buffering. Di sini kita akan masuk ke mkv, yaitu masuk ke linknya s.id/index mkv1. Nah, di sini kita pilih. Dan ini kita telah berhasil menyelesaikan tahapan UKK paket 4 2024. Ya, terima kasih telah memperhatikan saya. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.